katakan bahwa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalah finnar. Semua bid'ah, semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah pada dasarnya menurut Imam Nawawi dan Syafi'i Al-Salam, bid'ah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak dilakukan di masa tersebut. Banyak perbuatan yang kita lakukan tidak dilakukan di masa tersebut. Timbul pertanyaan, apakah itu semua bid'ah dalalah atau masuk ada di atasnya? Kalau kita berdasarkan hadis tadi, maka ada dua bid'ah, bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yang ada. Pertama, kita kritisi dengan kata kullu segala sesuatu. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah, semua yang bid'ah, semua tidak ada sesudah Rasulullah, maka itu adalah bid'ah yang masuk neraka. Kata kullu tidak semua berarti mutlak semua. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' wa la kulli syai'. Allah menjadikan segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahara siyam wa kataba alaihim siyam tamduna lillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan rahmat dan inayahnya sehingga pada malam ke-23 bulan Ramadan kita sempat hadir di tempat yang tempatkan dan rangka menunaikan kewajiban dan ibadah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Isya. Dan telah kita melaksanakannya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan akan masuk untuk Allah Ta'ala dan memberikan umur kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini tahun ini. Demikian pula selawat dan tasbih semoga tercurah dan terlimpah atas kehadiran Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala di masa bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslimin. Kemudian daripada itu, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah tarawih dengan judul meneruskan pengertian bid'ah. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna bil Islam sunnatan hasanah
walahu ajruha ajrun naman biha wa ajru min ghairi an yanqusan syai'un. Man sanna bil Islam sunnah sayyi'ah kana alaihi usuha wa usul min amrihima biha min ghairi min ghairi ayyan usra min usulin suwada syai'ah. Nabi Rasulullah SAW mengatakan man sanna bil Islam, barang siapa yang melakukan sunnah di dalam Islam, sunnah al-hasanah, yaitu sunnah yang baik, walahu ajruha, maka akan mendapatkan pahala, wa ajrun min amila biha, dan pahala orang yang mengikuti ba'du ba'din ayyin yang usah min ujuri syai'in. Maka dia akan dapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sedikit. Jadi ketika ada sesuatu perintah yang dilakukan dengan baik sehingga ada yang melanjutkannya, maka kita dapat bonus dari apa yang kita sampaikan. Man sanna bil Islami sunnah sayyi'ah, barang siapa yang melakukan sunnah di dalam Islam, sunnah yang tidak baik, tidak ada dalilnya, kana alaihi suha, maka akan dapatkan dosa darinya, wa wisru min biha anil ayat usul min uzalihi, dan mereka akan dapatkan juga dosanya. Orang yang mengikutinya itu dapatkan dosa dan sampai dikurangi sedikit. Jadi kalau kita meletakkan sesuatu, mengajak seseorang untuk melaksanakan yang tidak baik sehingga orang melaksanakan itu, maka kita juga dapat membalas daripada dosa yang dilakukan. Seperti halnya Kabil, pembunuh manusia pertama, anak Nabi Adam, bahwa semua yang membunuh itu sampai kiamat didapatkan dosa itu. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, selanjutnya kita akan melihat bahwa bid'ah pada dasarnya ada dua. Kita katakan bahwa kullu bid'atin dalalah finnar. Semua bid'ah, semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah pada dasarnya menurut Imam Nawawi dan Sesudi Al-Salam, bid'ah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak dilakukan di masa Rasulullah. Makanya perbuatan yang kita lakukan tidak dilakukan di masa Rasulullah. Timbul pertanyaan, apakah itu semua bid'ah dalalah atau masuk ada di dalam. Kalau kita berdasarkan hadis tadi, maka ada dua bid'ah, bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yaitu ada. Pertama, kita kritisi dengan kata umum segala sesuatu. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah, semua yang bid'ah, semua yang diadakan sesudah Rasulullah, maka itu adalah bid'ah yang masuk neraka. Kata kullu tidak semua berarti mutlak semua, ya, sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan wa khaliqu kulli syai' wa la kulli syai' Allah menjadikan segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap itu semua bernyawa berarti itu akan meninggal. Ini pengertian kullu dalam arti umum. Tapi ada
ada arti ulu dalam pengertian yang khusus dan tidak semua, seperti wajahnya minal ma'i kulli syai'in. Kami ciptakan, kata Allah, kami ciptakan dari air semua kulli syai'in, air sebagai setiap ulu bersetiap sesuatu yang hidup. Kalau kita lihat bahwa ada yang hidup tidak berasal dari air, yang hidup adalah malaikat berasal dari cahaya nur dan iblis berasal dari cahaya api. Jadi berarti ada, kalau lihat daripada kata hulu, ada hulu bid'ah berarti ada bid'ah dan ada kehasrat. Hadirin dan hadirat sidang jemaah karbon yang berbahagia. Kita melihat secara historis sejarah bahwa bid'ah yang paling banyak ditemukan yang kita lakukan sekarang ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran pada mulanya hanya berada di dada-dada penghafal Quran, dan hanya berada di tempat ditulis, dikopi, kulit binatang, kemudian juga pohon-pohon dan banyak tersirat-tersirat. Ketika Khalifah Abu Bakar jadi Khalifah, terjadi peperangan umat, peperangan yang mengikat, membakar, membayar zakat, hingga ada sekitar 7 orang penghafal Quran meninggal dunia. Maka Abu Bakar, Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya khawatir Al-Quran tidak akan sebentar asli ketika tidak ditutup. Sudah banyak menghafal Al-Quran yang ini. Abu Bakar mengatakan, saya tidak berani ya Allah, karena itu aku tidak lakukan. Setelah diberikan keyakinan bagaimana manfaatnya, maka diterima. Dan Abu Bakar siap untuk mengumpulkan Al-Quran menjadikan satu mushaf. Dipanggillah Sayyidina Sabit, sekretaris Rasulullah SAW. Itu pun tadinya tidak mau, tapi setelah disampaikan maka mereka bagaimana. Maka dikumpulkan dalam perjanjian bahwa semua yang dihafal itu harus menghafalkan, itu yang menyampaikan harus bersumpah, dan yang ditulis itu harus menyatakan bahwa ditulis tidak Rasulullah SAW. Maka tinggal satu ayat, 2 ayat dalam surah Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin wa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil. Ini ayat yang dimana setelah ada orang yang datang mengatakan, inilah yang saya tulis di hadapan Rasulullah SAW. Dan inilah yang ayat rahim itu melebihi daripada jumlah rahim sesungguhnya. Karena sebenarnya kan harus 57 sama teman-teman bagi 11. Tapi artinya 58 rahimnya satu, bukan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Selanjutnya di masa Utsman bin Affan banyak yang masuk Islam, bukan saja orang Arab. Jadi dalam hal ini sudah banyak menyebutkan bacaan yang bermacam-macam. Berwaduha dibaca waduhe, walaisa saja mawarga Abu Muhammad. Ini untuk disatukan, maka ambillah Utsman mengambil mushaf tersebut di tangan Hafsah. Sesudahnya itu baru tulis, dan nama penulisannya masih itu tidak tahu kalau tidak ada. Saya perolahan belum ada, dan itu pokoknya hanya kayak upaya itu apa isinya ilmu apa sebagainya. Jadi ini telah dibuat kami Utsman dari Hafsah, maka dibuatlah 5 sana, satu di Makkah, kirim di Madinah, di Irak, dan namanya Indonesia.
Ini kita Al-Quran yang pertama ini yang disulit kita belum, ya itu tidak ada syarat lagi. Nanti diberi syarat pada saat pemerintahan di Bukhari. Ali bin Abi Thalib yaitu adanya al-uswat kedua dan tahu ada hadis itu yang dibahas. Itulah mulai memberikan tanda. Jadi mushaf yang pertama itu kalau di musuh Madinah itu ada. Selanjutnya dilakukan oleh Nazir bin Basir dan Quraisy Yahya bin Yaman itu yang melengkapi sampai sekarang yang ada yang kita baca sekarang. Semuanya itu sehingga tidak ada lagi perbedaan baca. Di masa pemerintahan Abu Ali dan sesudahnya itu sahabat kemudian maka ada masih bisa yang menemukan tentang ilmu tadi. Jadi Al-Quran mulai garisnya sekarang itu ada yang dalam, ada yang maksudnya kasrah, ada yang bijak, semuanya itu nanti itu semua hikmah sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Selanjutnya kita lihat bahwa jadi dasar dari memenangkan satu dasar hukum ada beberapa Al-Quran, hadis, ijma, dan dia serta masih ada yang lain istisna, masalah sebagainya. Ijma ini ketika syarat takwil yang dilakukan yang dilakukan 20 rakaat pada saat Umar bin Khattab pada saat beliau jadi khalifah. Pada malam pertamanya Allah tahu ya tidak sehingga Umar mengatakan ya saat bin Waqqas jadi imam. Jadi dia memimpin saat tahu sesudahnya itu besok datang mengatakan hasidi bidan hasan. Inilah media yang bagus. Semua sepakat tidak akan membuatnya bahwa salah antara dua bidan hasan. Hadirin sekalian selanjutnya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan Suhaib untuk mengumpulkan kitab-kitab mengumpulkan seperti Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya. Itu di masa di situ Rasulullah mengatakan latak tubuh al-nihir Islam. Jangan ada yang menulis selain Al-Quran dan bersiapa yang menulis hendak dari aku. Tapi ini dilanggar karena dia bahwa sudah masanya dilanggar di sini pada saat turunnya Al-Quran supaya sampur Al-Quran yang lain. Tapi sudah tidak ada lagi yang turun maka tidak ada masalah lagi. Hadirin yang selanjutnya kita yang dilakukan oleh para ulama hadis yaitu Ali Malik bin Anas selama 70 tahun dia sembahyang 800 rakaat setiap hari malam dan dia puasa Nabi Daud dan Ahmad bin Muhammad salat 300 rakaat. Itu semua dia satu hari satu malam. Jadi saya kira itu bid'ah hasanah. Dan terakhir Bukhari ketika dia menulis setiap hadis dan menulisnya itu beliau salat 2 rakaat. Jadi beliau salat 2 rakaat sehingga hadis yang ditulisnya sebanyak 1.543 hadis. Dari 2 rakaat berarti 15.100 rakaat. Itulah kita yang dilakukan oleh Bukhari. Jadi saya kira dengan melihat situasi seperti ini kita simpulkan bahwa bid'ah sesungguhnya ada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalal. Bid'ah hasanah segala yang bermanfaat itu benar kita samaannya pakai niat untuk kita
Ya kalau tidak pakai mic berarti itulah sendiri, tapi suara tidak bisa. Seperti itulah yang banyak yang ditambahkan. Jadi ketika ulama sudah sepakat mengatakan, sudah semua mengatakan kalau sebenarnya ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan itu majuan Islam, maka itu dapat tidak dipakai. Itu ada bid'ah munasab berdasarkan dari pernyataan umat. Saya kira demikianlah sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada tempatnya.